Memang Begitu. di Relema ini kebanyakan teman-teman adalah orang yang sudah berkecimpung di sana, gitu, karena harus ada surat rekomendasi dan memang dia sudah Ya. berjalan kegiatan literasinya. Iya. Oke. Satu pertanyaan nakal. Dibayar atau kalian ki relawan? Ya. Enggak nominal ya, tapi ada imbal baliknya. ada. Oke. Dan memang kalau relawan itu ya lebih banyak kaki yang berjalan bukan mulut yang berbicara. Oh, oke. Ya, halo, selamat pagi Wonder Home People dan kawan-kawan pada Panasa. Berjumpa lagi pada pagi hari ini adalah podcast literasi berbagi yang episodenya adalah masuk ke episode 14 ya Mas Isan ya? Betul. Episode ke-14, luar biasa sekali. Dan pagi hari ini saya kedatangan teman-teman saya, boleh tak akoni teman meskipun lagi ketemu di noy gitu. Hari ini kalau biasanya kita itu cuma satu orang, hari ini narasumbernya dua orang. Yang satu mungkin kalau yang ngikutin podcast ini udah pernah ngisi kemarin dan yang satunya ini baru gitu. Oke, langsung saja kepada narasumber saya, dua orang ini. Halo, selamat pagi. Pagi. Semangat pagi. Oh, semangat pagi. Yang kiri ini Pak udah tahu ya, yang kiri ini adalah Mas Fajar. Ya. Ya sempat ngisi juga di sini. Waktu itu mewakili TBM Rumah Baca Rumah Baca Surya Winoto. Iya. Dan yang sampingnya ini adalah putra asli Gunung Kidul. Gunung gitu. Gunung Kidul. Beliau namanya adalah Mas Udin. Udin. Iya. Gitu. Fajar dan Udin. Udin dan Fajar adalah narasumber kita pada pagi hari ini. Nah, dua orang ini, Mas Fajar itu sebenarnya dari sama-sama kita tahu dari Rumah Baca Surya Winoto dan Mas Udin ini dari Kuncup Mekar ya Mas, TBM Kuncup Mekar. Tapi untuk pagi hari ini mereka tidak mewakili TBM masing-masing karena pagi ini mereka mewakili sing nang nggon rompine mereka nih. Mereka pakai rompi yang sama ini. Iya. Di sebelah kiri ada lambangnya Perpustakaan Nasional dan sebelah kanannya ini ada tulisan Relawan Literasi Masyarakat, Iya, Relima, Relima. yang hari ini akan kita bahas pada pagi hari ini. Langsung saja, sopo sing arep jawab sike. Pertanyaan pertama adalah Relima itu apa? Relawan Literasi Masyarakat. Oh enggak, Mas Matur nuwun. Adit. Iya. Mas Adit, alhamdulillah hari ini bisa bertemu lagi. Iya. Kebetulan ketugasannya kalau sekarang di Relima, Relawan Literasi Masyarakat. Ini adalah kepanjangan dari Perpusnas sebenarnya. Oh, dari Perpusnas Iya, berarti. Perpusnas program baru di tahun 2025 ini, individu yang bergerak untuk meningkatkan kecakapan hidup berkaitan minat baca juga di masyarakat. Jadi Oke. kegiatannya seputar itu nanti. Seputar itu. Iya, jadi Oke. Sebelum lebih jauh Mas, berarti ini yang menginisiasi adalah Perpusnas. Iya. Tujuannya adalah untuk apa ini? Adanya Relima ini. Tujuannya yang jelas salah satunya ini jadi bantuan dari Perpusnas dari tahun berapa Mas? Oh, Udah. oke. Kalau 2005 sampai 2025 ini bisa dimanfaatkan tentunya. Nah, kita hadir itu nanti tentunya masing-masing kami dari lokus di Kota Yogyakarta dengan 75 lokus, kemudian di Gunung Kidul ada berapa Mas? 159 ya. Iya. Ini dibagi menjadi oke. dua kebetulan Dua. kalau di Gunung Kidul, kalau kemudian Hmm. di Sleman juga ada lokusnya, kemudian Kulon Progo juga. Jadi daerah istimewa Yogyakarta itu ada empat lokusnya. Oke. Kayak gitu. Sebelum kita masuk ke Jogja ya Mas. Iya. Berarti paling gampang adalah ini Perpustakaan Nasional. Itu selama kurang lebih 20 tahun ini memberi bantuan kepada kantong-kantong literasi Iya. di daerah. Terus ini tujuannya dibentuk Relima adalah supaya untuk istilahnya apa? Menginventarisir. Kita sudah menginventarisir tentang bantuan yang sudah pernah diberikan dari Perpusnas ke kantong-kantong literasi. Mulai dari perpustakaan desa, Oh, kemudian iya. taman bacaan masyarakat. Oh, berarti nggak cuma TBM ya? Iya. Nggak hanya TBM. Tempat ibadah Oke. juga. Tempat ibadah juga, Oke. perpustakaan pondok pesantren, Iya. perpustakaan masjid, dan tempat ibadah lain juga. Oh, pokoknya semua tempat yang selama ini sudah dapat bantuan dari Perpusnas. Betul. Dan Relima ini adalah teman-teman relawan yang itu tugasnya menginventaris Salah satunya ya, salah satunya ya. Inventaris. Dan mungkin biar bisa lebih berdaya gitu ya Iya, tempat-tempat biar yang itu juga.
Ibaratnya ngecek lah seberapa manfaat bantuan yang diberikan Perpusnas untuk lembaga-lembaga ini. Kemudian kami juga bertugas sebagai fasilitator untuk kemudian membantu lembaga tersebut agar bantuan ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Berarti ke arah yang positif ini ya. Arah yang positif. Berarti karena ini Perpusnas, berarti se-Indonesia. Se-Indonesia. Untuk tahun 2025 ini angkatan pertama ya berarti? Angkatan pertama. 180 orang. 180 orang dari seluruh Indonesia. 180 orang dari seluruh Indonesia. Termasuk jenengan berdua ini. Kalau di Jogja ada berapa? Ada 5 orang tapi 4 lokus ya. Jadi Kota Yogyakarta, saya sendiri Fajar, kemudian di Gunung Kidul Mas Udin dan Mbak Isni, kemudian Kulon Progo Mbak Dwi, Sleman itu Mbak Putri kayak gitu. Mbak Isni itu adalah dari Gunung Kidul TBM Omah Belajar Desa. Mbak Putri dari Sleman tuh relawan TBM Al-Aman. Terus yang Kulon Progo Mbak Dwi. Mbak Dwi itu Milankori ya? Bukan, Mbak Dwi itu sebenarnya TBM-nya Ponggok apa itu di Bantul. Gitu. Di Bantul. Nah, untuk jadi relawan literasi masyarakat ini prosesnya apa ya Mas? Apakah jenengan daftar terus diterompo gitu atau sebenarnya ada persyaratan kualifikasi tertentu gitu untuk menjadi itu? Jadi untuk bisa masuk ke Relima ini memang kemarin ada proses seleksi Mas. Seleksi. Jadi ada info dari Perpustakaan Nasional bahwanya ada pembukaan petugas Relima seperti itu dengan syarat yang sudah ditentukan dari sana. Akhirnya kita mendaftarkan by online, mengirimkan berkas dan sebagainya. Setelah seleksi administrasi selesai, itu baru muncul nama-nama yang kemudian diseleksi secara wawancara. Jadi kemarin kita tahapnya ada dua kali, dua tahap ya. Administrasi, yang kedua tes wawancara. Dan wawancara itu dilaksanakan secara daring atau online. Karena memang aduh banget saya Indonesia gitu ya. Jakarta gitu. Iya. Tapi harapan saya sih saya dipanggil langsung. Harus kalian duluan ya. Persana pertama ada administrasi. Berarti administrasi itu aku nggak tahu apa kalian tahu apa enggak tipe yang lolos seperti apa ya. Tapi berarti yang lolos administrasi adalah mereka-mereka yang sudah berkecimpung di TBM atau pertanyaan saya adalah janjane kabeh wong ki iso dadi Relima gitu. Kalau kemarin memang kita mendaftar Relima itu ada salah satu syaratnya adalah surat rekomendasi. Jadi ada surat rekomendasi bisa dari forum TBM-nya atau dari yang menaungi. Jadi misal saya ini di Kuncup Mekar, saya coba rekomendasi dari Kuncup Mekar tersebut. Jadi memang di Relima ini kebanyakan teman-teman adalah orang yang sudah berkecimpung di sana, gitu, karena harus ada surat rekomendasi dan memang dia sudah berjalan kegiatan literasinya. Baik, sebenarnya gampang loh ya cari surat rekomendasi. Yang tokonya juga kain-kain juga nggak ada rekomendasi dewe gitu. Contoh saya itu merekomendasikan diri saya sendiri. Gitu. Bisa berarti ya? Saya ketuanya. Kan atas nama organisasinya ya. Gitu. Terus wawancara nih, Mas Fajar. Kalau wawancaranya itu seperti apa? Tentu juga waktu itu kan dikasih jadwal. Setelah pengumuman per wilayah itu kalau nggak salah 22 kalau nggak salah. Jadi setelah berkas administrasi masuk, kemudian dari wilayah itu kan yang daftar juga banyak juga. Mungkin kan perwakilan dari forum TBM bisa, dari TBM bisa, atau dari rekomendasi dari Dinas Perpustakaan juga bisa kayak gitu. Setelah itu masuk di sana, kemudian terpilihlah 2 orang kalau kami lihat di datanya itu sama lokus itu. Kemudian dikasih waktu, kemudian ada sesi wawancara. Di sana ditanya berbagai hal terkait tentang kesiapannya, kemudian dengan bahasanya ini dengan nanti tanggung jawab seperti ini, komitmennya seperti apa untuk bagi kan ini bahasanya relawan. Kemudian disampaikan juga nanti kan ada kerjaan juga dan bagaimana membagi waktunya itu kan juga ditanya. Kalau misal di kami kan mungkin di Medan di kota mungkin nggak terlalu berat seperti teman-teman di Gunung Kidul atau yang lain. Untuk penjangkauannya ditanya juga sampai ke arah situ. Mungkin yang di luar Jawa bahkan itu juga dikasih pertanyaan kalau ini nanti tempatnya jauh seperti ini nanti berkaitan tentang yang lainnya juga logistik dan lainnya otomatis. Kalau di kota sendiri kami juga menyampaikan ini. Kemudian
track recordnya kayaknya juga termasuk juga ini kegiatannya di mana aja, kemudian berkegiatan di TBM, kemudian di forum, bagaimana ditanya-tanya pokoknya kaitan akhirnya terkait komitmen. Mas tadi kan berarti ketika wawancara salah satu yang ditanyakan adalah komitmen. Memang iki istilahnya kontraknya berapa lama? 5 tahun? Enggak, kontraknya 6 bulan. Oh 6 bulan? Sampai Desember. Akhir Desember? Karena ini bahasanya kan pilot project juga ya. Jadi karena baru pertama ada 2 program dari Perpusnas tahun ini. Satu R5 ini dan KKN Literasi. Kalau di DIY kebetulan mendapatkan programnya yang R5 aja. Ada juga teman yang di Jawa Tengah itu yang R5 dapat, KKN Literasi juga dapat. Gitu. Dengan durasi selama 6 bulan, beban kerja kalian ngapain aja yang ditugaskan oleh Perpusnas? Aku bayanginnya 6 bulan berarti pendek loh itu. Cuma 6 bulan gitu. Dan apalagi teman-teman ini kan pilot project pertama, berarti kan nggak ada gambaran dari angkatan sebelumnya gitu loh. Jadi beban kerjanya seperti apa, teman-teman? Yang pertama itu sesuai dengan laporan ya yang harus kita laporkan. Jadi kita harus ada advokasi. Kemudian yang kedua kita harus ada kegiatan literasi. Dan yang ketiga adalah inventarisasi. Itu sesuai dengan laporan. Nah, tugas kita adalah selama 6 bulan itu memastikan menginventarisir data yang sudah diberikan ke kita dari Perpusnas. Contoh misal di Gunung itu ada 159 ya data itu. Nah ini harus kita inventarisir semua. Inventarisasi maksudnya apa ya Mas? Jadi kita lihat di perpustakaan yang pernah dapat bantuan dari Perpusnas ini, apakah kemudian mereka benar-benar sudah mendapatkan, sudah sampai atau belum. Kebanyakan kan ini 1000 buku ya kemarin PBB. Berarti kalau contohnya yang Gunung Kidul ini jangan datangi kabeh iki. Iya. 100 sekian kuwi. Tidak harus mendatangi untuk inventarisasi karena kita bisa komunikasi by phone. Tapi ketika itu nanti tidak bisa by phone, tidak ada kontak personnya dan sebagainya, kita mau nggak mau kita harus datang ke lokasi. Gitu, untuk inventarisasi. Kemudian advokasi itu juga penting untuk kita berkoordinasi dengan pemangku wilayah ataupun pemangku kebijakan yang ada di wilayah sekitar perpustakaan tersebut, karena ketika di perpustakaan yang mendapatkan bantuan itu kemudian tidak ada pergerakan ataupun mungkin kurang berjalan, ini tidak bermanfaat dengan baik, artinya kita harus memberikan advokasi bagaimana kemudian buku dari Perpusnas atau bantuan dari Perpusnas ini benar-benar dilaksanakan dan bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan yang diharapkan oleh Perpusnas. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, kita juga setiap bulannya ada target kegiatan literasi. Target kegiatan literasi. Ya. Jadi target kegiatan literasi itu bermacam-macam, ada membaca nyaring, perpustakaan keliling, mendongeng, mengaji, dan sebagainya. Jadi ada banyak sekali kegiatan di situ yang bisa kita pilih. Nah ini juga wajib dan harus kita laporkan karena kita setiap bulannya ada target. Jadi setiap ada target. Misal contoh yang bulan Agustus kemarin dari saya sendiri mendapatkan target 2 kali advokasi, kemudian 14 kali inventarisasi. Ini targetnya dari Perpusnas. Jadi masing-masing beda. Masing-masing beda. Masing-masing lokus berbeda. Tergantung nganu toh berarti kerjanya kalian sendiri-sendiri ya? Iya. Enggak barengan gitu ya? Jadi kami masing-masing dengan mungkin Mas Udin tadi di Gunung Kidul. Kalau Gunung Kidul ada 2, nanti Mas Udin komunikasi dengan Mbak Isni terkait tentang sasaran tadi jumlah itu, kemudian inventarisasi juga dikomunikasikan. Kalau kegiatan masing-masing, advokasi juga kalau aneh juga masing-masing karena laporannya rata-rata untuk tiap relawan itu berapa inventaris, berapa advokasi, berapa kegiatan literasi? Kalau untuk inventaris sesuai dengan lokusnya, karena dibagi dari bulan Juli sampai Desember, November Desember kan ya. Jadi kalau kami dari di Jogja sendiri dari 75 itu 13 untuk inventarisasi, kemudian nanti advokasi 2 sama, kemudian kegiatan 8. Jadi yang membedakan sepertinya kalau dari kami lihat itu di inventarisasi. Yang membedakan di situ. Inventarisasi berarti menurutku agak tricky juga ya, karena engkau gimana teman-teman ini bisa melihat itu tuh mereka sudah sudah melakukan kegiatan itu dengan baik apa enggak gitu loh, bantuan gitu anunya apa jenenge, tolak ukurnya apa tentang inventarisasi ini gitu. Kalau selama ini inventarisasi itu baru sekedar data ya, jadi kita memastikan bahwa bantuan itu sudah diterima, kemudian dimanfaatkan gitu ya. Seperti apa, ada mitranya di mana saja, gitu. Ada berapa orang yang menggunakan di setiap bulannya seperti itu.
Tapi kalau untuk kita mau ngecek bener-bener ini susah berjalan juga atau ya. enggak dan sebagainya, memang kita harus datang langsung. Iya. Sekaligus nanti bisa Sebagai kita lakukan kegiatan. sebagai kegiatan ataupun di advokasinya. Tergantung nanti konteksnya seperti apa, kita datang ke situ bertemu dengan siapa. Karena dari pengalaman kami yang ada di Gunung Kidul yang bulan kemarin itu memang dari sekian yang mendapatkan bantuan itu kebanyakan memang di perpustakaan desa. Perpustakaan desa. TBM-nya hanya 8 dari 159 itu. Dan ada juga beberapa yang perpustakaan ibadah. Ya, tempat ibadah maupun pondok pesantren. Nah, itu memang ada juga yang kasus kemudian bukan kasus sih, tapi ada juga penemuan itu yang rak sama bukunya belum terbuka. Oh gitu. Masih dalam kardus gitu. Iya. Tapi barangnya sudah sampai tempatnya. Sudah sampai, tapi cuma belum dimanfaatkan. Ya, artinya kan ketika barang ini sudah sampai di tahun 2024, ini kan belum termanfaatkan. Iya. Ada juga yang kemudian ini sudah dimanfaatkan dengan baik dengan mereka. Saya pada datang ke perpustakaan itu terbukti ada anak-anak yang memang datang ke situ membaca dan itu memang saya tidak ada janjian, justru saya datang ke situ memang spontan gitu ya. Spontan. Jadi saya pengen melihat benar-benar ketika di sana itu ada kegiatan nggak sih setiap harinya seperti itu. Ada yang seperti itu, ada yang kemudian ini sudah tertata dengan baik, tertata dengan rapi, tapi baru proses untuk katalogisasi, pendataan, ini bukunya yang masuk dan sebagainya, inventarisasi lah seperti itu. Iya. Jadi ya masing-masing ya. Jadi sebenarnya tujuan dari Perpusnas baik juga ya untuk mengecek bantuan mereka pertama sudah sampai apa belum, sudah termanfaatkan atau belum dan sebagainya macamnya. Aku juga mikirnya berarti ketika ada temuan yang kayak tadi belum dibuka, belum dimanfaatkan, berarti memang ada miss di situ gitu loh. Selama ini ada lokasi-lokasi yang mungkin memang belum bisa memanfaatkan itu dengan baik gitu. Makanya tugas Relima itu kan selain inventarisasi ada advokasi. Nah, advokasi itu penting. Misal kami di wilayah masing-masing, Gunung Kidul nanti dengan dinas perpustakaan di wilayah bisa. Oh, sorry Mas. Berarti inventarisasi itu ke yang mendapat terima bantuan. Kalau advokasi nggak harus ke yang menerima bantuan. Advokasi ke atasnya, misal bisa kebijakan. Kalau kami misal ke DPK, kalau di Kota Yogyakarta di Gunung juga sama. Jadi dikomunikasikan Bapak Ibu, kami dapat tugas dari Perpusnas terkait tentang ini. Terus ada yang memang belum termanfaatkan, mohon bantuannya. Mungkin ada yang pustakawan yang ditugasi untuk membantu menghidupkan kembali perpustakaan yang seperti ini. Ada bantuan, tolong dimaksimalkan kayak gitu. Jadi tugas kami memang advokasi kayak gitu. Kami di lapangan menemukan seperti ini, ayo bareng-bareng kayak gitu bersama-sama dari dinas terkait juga nanti mengerahkan entah nanti mobil kelilingnya atau motor kelilingnya dan sebagainya untuk membantu atau biar perpustakaan itu biar hidup kembali. Tentu dengan berbagai kegiatan tadi. Terkait advokasi berarti di atasnya pemangku kebijakannya. Itu hanya bisa di dinas atau possibility-nya lain kemana? Bisa. Jadi di advokasi itu di sana tertera, termasuk di sini juga itu sebagai salah satu untuk advokasi di komunitas. Seperti kayak ini di Wonder Home seperti ini juga masuk di sana juga bisa untuk publikasi itu juga ada ininya poin apa ya kan? Ada poinnya, maksudnya bisa ke pemangku kebijakan, bisa ke lembaga pendidikan. Nah, misal lembaga pendidikan kemarin Kang Udin misal kegiatan di SD ternyata pemanfaatan buku mungkin dari TBM Konco Mekah bekerja sama dengan SD situ, itu juga bisa dimasukkan sebagai bahan advokasi untuk pemanfaatan buku kayak gitu. Berarti lebih ke kontennya, lebih ke tujuannya ya, nggak harus selalu ke yang dinas, yang pemerintah gitu. Ada ketentuannya, memang ada ke dinas boleh, kemudian ke komunitas boleh, lembaga pendidikan boleh, termasuk kemarin pernah kami juga ke salah satu siaran itu itu juga boleh, misalnya di RRI atau yang lain itu boleh untuk sebagai media partnernya. Gitu. Dan itu teman-teman ini melakukannya sendiri berarti, masing-masing dapat tugas di wilayah sendiri-sendiri. Kalau wilayahnya sendiri-sendiri, cuman ya terkadang kita juga bisa jadi satu, misal saya dengan Mbak Isni itu yang kebetulan 2 orang advokasinya ya kadang kita jadi satu karena memang pemangku kebijakannya sama. Betul. Pustakaannya sama, di forum TBM-nya sama. Walaupun jatah inventarisasinya nanti beda-beda. Beda-beda. Nah,
Kalau kayak teman-teman ini berarti penugasannya adalah personal. Tapi maksudku dengan personal, dengan waktu yang cuma 6 bulan gitu, terus dengan beban kerja yang menurutku cukup banyak gitu ya. Itu boleh nggak teman-teman ini bikin bikin tim sendiri gitu? Atau sebenarnya harus personal? Ya. Secara ketugasan memang kita personal karena kita jadi SK kan. SK-nya. Ada SK-nya ya. SK dari perpusnas itu menunjuk bahwa lokus ini adalah ini. Misal saya lokus Gunung Kidul. Lumayan buat CV nih berarti ya. Adalah Udin dengan Isni seperti itu. Oke. Jadi secara ketugasan di SK itu memang sudah ditunjuk by name-nya, kayak address-nya di lokusnya masing-masing. Tapi pengalaman kami, ini bukan berarti kami mengajari hal yang tidak baik, enggak. Karena kami pun di Gunung Kidul secara tidak langsung saya sendiri membuat tim. Membuat tim yang untuk membantu saya. Tapi itu memang tidak kita publikasikan karena memang secara SK kan harus saya. Jadi ketika ketugasan itu saya harus ada di sana. Kemudian kita harus teman-teman ini tim support aja ya gitu ya. Ini hanya kita suruh bantu untuk misalnya saya butuh publikasi, saya butuh dokumentasi, kalau itu di foto. Kalau itu normal lah ya. Jadi kalau ke arah situ. Tapi kalau tim untuk support itu ya. harus datang ke lokasi dan sebagainya memang harus dengan karena di sana ada syarat bahwa ketika kita melaksanakan kegiatan itu harus ada foto kami di sana dengan menggunakan rompi, harus menggunakan rompi dan ada time mapnya. Jadi harus ada di lokasi mana, titik lokasinya, jamnya jam berapa. Ini persis kayak kemarin aku sama Mas Fajar meskipun kita baru makan harus difoto itu ya. Dan harus pakai rompi ini gitu ya. Oke. Berarti nggak bisa ya seumpama Mas Fajar tiba-tiba baru gak enak badan, tapi udah janjian, terus aku yang datang dengan rompinya gitu, tetap nggak bisa ya, nggak bisa mewakili Mas Fajar gitu, karena personal tadi ya. Ketugasan personal. SK itu kan 30 Juni 2025 itu by name sudah semuanya. By name gitu. Iya, by name. Oke. Dengan waktu yang cukup mepet 6 bulan ini, terus teman-teman dapat banyak tugas ini, controllingnya seperti apa dari Perpusnas? Bayangke ikan apa ya? Ini proyek gede banget ya. Maksudnya dari Perpusnas gitu toh, terus di bawahnya ada teman-teman relima ratusan orang, per orang aja mungkin puluhan sampai 100-an gitu kan, berarti dan se-Indonesia itu kan berarti bayangke papernya aja bakal seberapa gitu loh, filenya bakal gede banget. Nah itu dan banyak orang gitu. Dan aku yakin dari wajah kalian sih sepertinya jenis lancar-lancar aja gitu kan. Tapi aku yakin di luar sana banyak yang nggak lancar gitu loh. Apalagi Nun Sewu mungkin di luar Jogja mesti juga banyak yang nggak lancar gitu. Nah itu controlling dari Perpusnas seperti apa? Apakah mereka datang ke sini, ada orang yang datang ke sini buat kontrol kalian atau seperti apa? Jadi awal mula memang ketika kita sudah SK turun itu kita ada BIMTEK, Mas Adit. Bimbingan teknis ya. Memang tidak luring tapi daring, sampaikan Kang Udin tadi. Ada pembekalannya terkait tentang ilmu-ilmu perpustakaan lah waktu itu. Kemudian setelah itu ada Zoom meeting berkaitan tentang laporan itu mau seperti apa kayak gitu, bentuknya seperti apa. Sambil berjalan karena memang perdana ya Pak programnya ini, jadi terkait tentang sistem juga sama, itu mungkin ada terkendala dan lainnya. Nah di sana ada dari Perpusnas sendiri menunjuk nanti Satgas Relima di atas. Ketika ada kita mau konsultasi dan lainnya bisa lewat ada situ. Supervisornya gitu ya. Jadi ketika kita ada kendala alamatnya salah Mbak nanti atau Mas, nanti bisa dikomunikasikan dan dibetulkan. Kemudian di sana juga ada koordinator juga per wilayah. Nah ini yang tugasnya untuk mengakomodir, misal di sini tidak ditemukan atau sudah di Gunung Kidul sudah nggak aktif atau yang lain, nanti ada berita acaranya disampaikan ke koordinator, nanti kita sampaikan ke satgasnya. Ini misal di DIY ada dari beberapa lokus yang sudah nggak aktif atau sudah berganti, misal dari dulu komunitas sekarang menjadi masjid, itu juga perlu disampaikan juga. Setelah itu ada koordinator untuk masing-masing, misal di DIY itu ada Mas Udin, saya, Mbak Putri, Mbak Isni dan Mbak Dwi, ada yang mengordinir, misal saling support aja untuk say hello setiap pagi. Iya, Mas Fajar ini koordinatornya. Kami diberi amanah di situ untuk ngordir teman-teman, makanya disampaikan Kang Udin tadi, kalau mungkin ada yang sudah lancar, ada yang belum, ya kita harus
punya tanggung jawab untuk saling support dan terus memberikan solusi-solusi. Makanya kita sering sharing itu, yang baik Zoom atau ketika ketemu ya Kang ya. Kemarin Juli sudah di kota, ini Agustus ya di Sleman, nanti gantian. Gitu. Ya ini niatnya untuk ya tidak seberapa, tapi kita saling support aja untuk ketugasannya biar sama-sama clear 100%. Tapi memang semua itu kan kembali kepada kita juga kayak gitu. Maksudnya untuk menjalankan ketugasan itu. Dan memang harus komunikasi dengan yang lainnya, baik kedinasan, komunitas sekitar, ya biar tugas kita juga lancar kayak gitu. Itu mungkin tambahkan mungkin ketugasannya mungkin. Sudah cukup ya. Berarti aku rasa apa yang dilakukan oleh Perpusnas ini cukup oke juga ya sebenarnya konsepnya ya. Karena ketika aku lihat juga hasil lapangannya pun nggak akan sekedar kalian menginventaris macam-macam, tapi kan terjadi komunikasi, jadi interaksi sehingga, nah aku bayangin juga si penerima bantuan yang sudah mendayagunakan bantuannya juga merasa oke, berarti selama ini nggak cuma aku dilepas tapi juga aku bukan diawasi apa ya, juga di konseling juga gitu, dan juga mungkin buat yang belum bisa manfaatkan secara maksimal, ada nih yang bisa diajak sharing untuk bisa manfaatkan itu, dan ini formalnya gitu kan melalui relimanya Perpusnas gitu. Satu pertanyaan nakal, dibayar atau kalian relawan? Nggak nominal ya, tapi ada imbal baliknya. Oke. Dan itu memang sudah tertuang di SK ya. SK di MOU-nya. Kalau SK waktu itu memang pas kita belum tahu nominalnya. Kita yang penting kan namanya relawan ya. Iya kan itu soalnya. Awal karena relawan pun juga ditanya pada wawancara, ini relawan yang misalnya kita gaji sedikit mau enggak ya nama relawan? Makanya kita nggak terlalu pemikiran itu. Makanya kan teman-teman Rel5 bukan P5 itu kan, bukan petugas literasi masyarakat, tapi kan konsepnya relawan. Tapi selain tiba-tiba itu, ini kalau masuk ke personal kalian ya, personal teman-teman relawan ini yang bisa didapat dari Perpusnas apa teman-teman ini? Kan teman-teman udah kerja nih. Imbal baliknya yang ditawarkan yang Perpusnas apa? Selain nominal yang entah itu berapa tadi? Kalau dari saya pribadi, jadi mungkin setiap orang punya jawaban masing-masing terkait dengan ini. Kalau saya pribadi, karena memang karena kan tugas kalian mulia iki. Mulia loh. Masih dibayar. Tapi mau nggak mau tetap mulia ini. Kalau dari saya sendiri lebih ke saya ini kemudian bisa gabung ke 5 ini adalah suka saya, senang saya adalah saya bisa bertemu dengan teman-teman se-Indonesia, meskipun saat ini baru tahap belum ketemu dalam offline lah, offline. Tapi saya yakin ketika nanti akan ada waktu kita dipertemukan. Jadi mungkin akan dipanggil ke Jakarta ya, ini dari Perpusnas panggil ke Jakarta ya. harus ini. Jadi satu itu karena saya dari dulu memang suka kegiatan sosial kebetulan. Jadi relawan ini itu saya juga pernah ikut. Terus terkait dengan hal ini memang kemarin saya tertarik untuk mendaftar itu karena satu, saya pasti akan bertemu dengan teman-teman se-Indonesia ya. Artinya saya akan punya relasi yang lebih luas. Nambah jaringan ya. Oke juga. Itu bukan hanya di Indonesia, di DIY pun saya bertemu dengan Mas Fajar yang mungkin belum pernah ketemu dan sebagainya. Nah, dari situ saya senangnya di situ. Dan yang kedua, saya lebih bisa mengasah tentang kegiatan literasi saya. Karena dengan tanggung jawab 5 ini artinya saya harus berputar lah, otak saya berputar bagaimana kemudian betul. Pasti saya akan menemui hal-hal baru di lapangan. Contoh tadi yang ini nggak jalan karena apa, saya harus menghidupkan. Ini ada masalah ini bagaimana dan sebagainya. Nah itu menurut saya akan sangat berguna sekali ketika kita juga berada di masyarakat. Sepakat. Itu sih makanya kemarin pada waktu kita wawancara ditanya, ini kamu itu jadi ketua TBM loh. Kalau kota kan biasanya cuma ngarang-ngarang. Saya di TBM cuma ngarang-ngarang karena saya kebudayaan. Jadi saya nggak harus saya yang jalan, karena kalau saya yang jalan terus ya teman-teman bisanya apa gitu. Jadi kalau kamu di R5 sebagai relawan gimana? Mau jalan nggak? Ya saya menempatkan posisi saya sebagai relawan, ya saya harus jalan. Jadi ketika saya di TBM di organisasi saya berhak untuk kemudian menunjuk siapa yang mau saya tugasi untuk bekerja. Tapi ketika saya ingin menyandang sebagai relawan literasi dan itu adalah nama saya sendiri, berarti saya juga harus menempatkan diri saya sebagai anak buah ibaratnya, siap untuk dipekerjakan, siap untuk berjalan
Dan memang kalau relawan itu ya lebih banyak kaki yang berjalan bukan mulut yang berbicara. Oh, oke. Contoh apa jenenge? Contoh orang sosial sejati ngene gitu. Aku berharap jawabannya ya dapat uang ngono toh, dapat kaos, misalnya apa dapat laptop. Enggak, jawabannya adalah pengalaman, jaringan. Wah, sungguh mulia Mas Udin. Tapi memang tidak munafik ketika sudah ada MOU kemudian kita ini ada honor dari saya terima alhamdulillah. Ya, akan butuh bensin juga dong Mas motor-motor itu. Jadi kalau DIY ini saya rasa masih cukup ringan. Ya, betul. Kalau kita di luar lihat yang di luar Jawa itu mereka harus naik perahu, harus naik kendaraan sampai jauh, harus bayar ini akomodasinya. Itu mungkin kalau perjuangannya juga luar biasa. Kalau dibandingkan dengan DIY honor yang diberikan mungkin ada yang bisa minus justru makanya. Berarti semakin sempit administrasi seperti Jogja ini semakin penak berarti. Nah, Mas Fajar, apa Mas yang bisa kamu dapat dari Relima ini secara personal gitu? Sebenarnya Relima itu waktu mau daftar saya -1 Mas. -1. Iya, waktu itu kami mungkin teman yang lain yang bisa gantian kan kemarin kita juga sudah ada Banpem mungkin alhamdulillah mungkin teman-teman yang lain bisa bergantian. Ternyata kan waktu Hamin berapa situ daftar kayak gitu. Iya, Jogja masih belum ya waktu itu ya. Akhirnya izin dulu Pak Ketua mau daftar kayak gitu. Hamin 1 dapat. Kemudian waktu itu asal baru nyari, malamnya kebetulan ya semua juga sudah ada yang ngatur kayaknya. Kebetulan Bu Dokternya itu penggiat juga. Penggiat literasi, Pak. Yang ada di UGM itu pendongeng, penulis buku juga. Mau daftar 5 iya. Akhirnya langsung waktu itu kemudian diberikan surat daftar bismillah dapat dan akhirnya lolos untuk tahap selanjutnya. Tentu yang disampaikan Kang Udin juga sudah banyak ketemu Kang Udin ini walaupun sedih baru ketemu pas di Relima ini jadi memang saat jejaring tambah ini saling ngisi lah. Ketika kita mungkin berbicara terkait tentang mungkin kondisi di wilayah, ya kita ada teman-teman yang saling support tadi. Gitu, kita harus saling membantu. Mungkin tambah-tambah ilmu pengetahuan juga terkait tentang karena yang di lapangan tadi Kang Udin di masyarakat atau di lapangan lebih banyak mungkin saling isi kepada teman-teman. Kemudian ketika kita berhadapan dengan birokrasi ya kita bagaimana kita mengkomunikasikan yang baik. Karena itu juga penting ilmu komunikasi dengan mungkin di masyarakat berbeda dengan di pemerintahan. Bagaimana kita harus mengkomunikasikan dengan cara-cara yang baik juga. Dengan adanya Relima teman-teman ini bisa mengupgrade personal personal juga. Karena waktu itu kan juga disampaikan di grup kami baca. Sebenarnya saya jarang untuk bertemu dengan birokrasi. Dijawab dari Perpusnas ya setelah menjadi Relima mau nggak mau kalian juga harus harus itu jadi tidak bisa ini jadi kita tipikal orang Indonesia lah ya kalau mau ketemu birokrasi ki males ya minta ampun toh bayangin gitu sekarang mau nggak mau kita juga harus dan itu pun sebenarnya komunikasi yang perlu disampaikan, ketugasannya gitu apa. Awal mula kita Relima juga mungkin seperti apa gitu. Kami sampaikan nanti sebulan 2 bulan pasti akan kedinasan juga tahu ketugasan kita sebenarnya sejatinya kita membantu, saling membantu karena data itu kan tidak hanya dari kami toh. Nanti data itu DPK di masing-masing wilayah juga akan mendapatkan bahkan di PAD DIY itu juga karena ketugasan kami di koordinator juga sama setiap nanti advokasi bulanan nanti kita silaturahim ke dinas terkait nanti kalau bulan kami juga menyampaikan ini kondisinya seperti ini mohon arahan dan dukungannya juga Pak nanti supportnya baik daring maupun luring juga dikondisikan Pak teman-teman kayak gitu jadi kami latih untuk latihan komunikasi yang jelas untuk komunikasi yang baik agar diterima dan harus legowo ketika mungkin usul kita tidak diterima itu juga itu bagian dari dinamikanya harus dijalani jadi yang kami dapatkan ketika di lapangan itu tadi yang disampaikan Mas Udin tadi yang bergerak tidak hanya ini tok tapi kita kaki bergerak atau kita muter-muter juga jadi yang disampaikan Mas Udin ya jadi jejaring juga tambah gitu. Oke, terakhir nih Mas Udin sama Mas Fajar pengalaman unik dan menarik selama 2-3 bulan ini ke lapangan yang ditemukan nggak harus yang positif ya aku malah butuh kan nggak kita pakai inisial loh nggak perlu tahu namanya apa tapi pengalaman yang unik dan menarik temuan di lapangan Mas Udin. Kalau pengalaman yang unik dan menarik itu selama ini saya masih agak slow aja ya. Tadi itu ketika
kami datang secara spontan gitu, itu memang kadang ada yang buku memang sama masih berbungkus rapi gitu. Rakyat juga masih, saya tanya, ini datangnya tahun berapa? 2024 loh. Setahun kan? Iya, setahun udah 1 tahun kok nggak belum dipakai gitu dan sebagainya. Tapi alasannya apa, Mas? Apa? Alasannya apa? Ya, alasannya eman-eman apa nggak no SDM? Karena memang tidak ada SDM di sana. Sorry, bisa digantikan nggak itu tipe TBM atau perpus desa atau perpustakaan desa? Perpustakaan desa, oke. Karena kebetulan apa ya, saya sendiri kan juga di desa. Ya. Memang kebanyakan data dari kami kan perpustakaan desa ya. Dan memang ketika kita analisa ya, jarang-jarang atau mungkin tidak semua desa menganggarkan dari dana desa itu untuk kegiatan literasi maupun perpustakaan. Akhirnya ya dengan adanya buku itu datang, akhirnya ya belum tersentuh, belum termanfaatkan dengan baik gitu. Maneman ya, Mas? Iya. Tapi kok dia bisa dapat bantuannya? Karena itu kan berarti mengajukan, Mas? Proses pengajuannya mungkin dulu kolektif atau gimana ya? Kalau masing-masing, Mas. Jadi ketika jenis bantuan itu otomatis ada yang memang berbasis bantuan buku bermutu, itu memang diakomodir. Misal kalau di 2024 itu dari Forum TBM Pusat, komunikasi dengan Perpusnas, akhirnya dapat. 2025 ini murni mungkin dari Dinas Perpustakaan. Kemudian siapa yang akan diajukan, karena di sana ada tempat ibadah juga. Kalau tempat ibadah, nyambung ya Kang ya. Jadi kalau tempat ibadah ini memang komunikasinya dengan Kemenang. Oke, sampai Kemenang juga. Iya, jadi memang Kemenang itu nanti akan juga, Kemenang itu nanti mengkomunikasikan saja, karena ada tempat ibadah tadi kan wilayahnya juga dari Kemenang itu bidang Bimas. Ada juga yang pondok pesantren nanti di Pontren. Ya, jadi kita advokasinya tadi ini sejauh mana pondoknya masih ada enggak, itu kan lewat situ. Dinas Perpustakaan waktu itu tidak tahu kan langsung bantuan dari Perpusnasnya. Kan memang ada yang lewat DPK, ada yang langsung, apalagi yang komunitas itu mungkin kita bisa buat langsung kirim ke Perpusnas. Tetapi by data Perpusnas adalah lokusnya di mana itu ya Kota Jogja misal. Ya sudah, walaupun tanpa lewat DPK itu juga ada kayak gitu. Satu tambah lagi, kemarin saya di perpustakaan Pondok Pesantren ya, itu di data sudah ada bahwa dia menerima bantuan di tahun 2012 gitu. Kemudian saya mencari kontak personnya dari teman yang dulu pernah mondok di sana gitu kan. Akhirnya dia kan juga pengurus di sana untuk saat ini. Tapi ketika saya tanya, ini Kang, ini dulu dapat ini ya, bantuan ini ya? Mohon maaf, waktu itu dia belum jadi pengurus, dia masih jadi santri gitu. Akhirnya kan kalau di pondok pesantren itu kan udah banyak yang lulus, udah banyak yang keluar. Sirkulasi SDM-nya tinggi ya berarti. Itu yang kemudian menjadi PR kami ketika kami mendapat beberapa tugas inventarisir di beberapa pondok pesantren. Saya yakin ketika nanti kita inventarisir dengan bantuan yang udah tahun 2012 itu udah bukunya ada atau enggak pun, ini juga saya kurang tahu karena saya belum kesana. Saya targetnya beberapa komunikasi baik pun gitu. Kita kan baru 2 bulan berjalan, Mas. Jadi kan Juli itu kan tadi inventarisnya berapa, kemudian Agustus sampai nanti ditemukan tadi. Makanya awal mula kita mungkin ini yang terdekat dulu atau yang mudah mana dulu. Biasanya kan disesuaikan dengan teman-teman juga maunya yang seperti apa. Mungkin kalau kami waktu kalau untuk perpustakaan kelurahan otomatis jam kerja. Kita yang harus ke sana mungkin sebelum asar kita udah keliling. Kemudian kalau yang TBM bisa sore atau malam itu bisa. Jadi karena lebih fleksibel, tempat ibadah juga sama, mungkin waktu takmirnya atau yang lain. Nah, kita juga sebulan itu sudah ada mau kemana dulu ini. Jadi kita targetnya mau di mana itu sudah sebisa mungkin sudah ada planning dulu kayak gitu, sehingga ketika ini belum bisa pikir dulu atau yang lain kayak gitu, Mas Adit. Oke, teman-teman, tadi ternyata Relima ini nggak sekedar relawan biasa, ternyata banyak tugasnya, banyak yang harus mereka lakukan gitu. Tapi overall sih sepertinya penugasan yang baik, dan sepertinya benar, sepertinya menikmati 2 orang ini. Nggak tahu ya kalau 100 sekian yang lain seperti apa ya, tapi sepertinya 2 orang ini cukup menikmati dan lancar-lancar jaya gitu. Dan juga terakhir banget, konon katanya kan gitu, di bulan Oktober. Jadi ini sekedar info saja dari Padepokan NASA. Padepokan NASA ini tahun ini ulang tahun yang ke-10, 1 dekade. Dan dalam 1 dekade ulang tahun ini Padepokan NASA akan mengadakan beberapa acara yang itu kolaborasi dengan berbagai organisasi ataupun kelompok
sosial jaringannya Padepokan Asa, dan salah satunya Relima ini yang diajak kerjasama oleh Padepokan Asa untuk bikin acara besok di bulan Oktober ya. Insyaallah. Tapi tanggalnya menyusul. Tapi untuk konsep acara nih, monggo siapa yang mau menjelaskan yang akan kita kolaborasikan besok? Kalau konsep acara kemarin yang sudah kita bicarakan dengan teman-teman Relima, itu memang nanti kita kolaborasinya ada pemanfaatan buku dan ada ya senang-senang games-games seru. Ya, jadi seru. Kebetulan saya ini selain Relima, saya juga trainer outbound. Wah, tapi promosi. Mas Fajar, kenapa banyak orang TBM itu yang trainer outbound ya? Mas Imam, di Sleman juga ada. Selain trainer outbound juga punya travel agent. Oke, ya. Promosi ya. Ya, enggak apa-apa. Aman. Jadi kalau kemarin kita ngobrol itu, besok kalau ketika acara di Padepokan Asa nanti saya akan ngasih fun game ke peserta yang ada di sana. Setelah ada fun game itu, semua sudah pada senang. Terus mereka udah kita kasih spesi baik, gitu kan. Jadi nanti setelah itu baru kita kegiatan yang berkaitan dengan buku. Jadi tertarik teman-teman apakah nanti mau seperti apa, apakah nanti mau menulis atau membaca atau mau seperti apa, nanti akan kita konsep lagi. Karena kan kita juga harus menyesuaikan pesertanya apakah nanti orang tua, apakah anak-anak atau campur dan sebagainya. Jadi nanti terkait dengan bulan Oktober besok tidak akan saya sampaikan di sini karena itu kan surprise. Oh iya, betul sekali. Sepakat aku. Cara menarik gitu ya. Tapi yang jelas akan ada acara kolaborasi antara Relima dan Padepokan Asa di bulan Oktober. Siap. Yang acaranya berkaitan dengan literasi, tapi kita nggak hanya akan bicarakan buku, tapi juga bergames ria. Karena ada si Master of Trainernya juga di sini. Gitu. Oke. Mungkin itu saja obrolan kita pagi ini ya, Mas Fajar, Mas Udin. Terima kasih sekali sudah berbagi tentang apa itu Relima, relawan yang sangat aduhai sekali dan juga good luck buat kalian. Selamat dan selamat menjalani tugas-tugas sebagai Relima. Mungkin besok kalau sudah selesai mungkin bisa kita obrolkan di sini lagi temuannya seperti apa dan lanjutannya seperti apa gitu. Oke, Wonder Home People dan kawan-kawan Padepokan Asa, sekian dulu podcast literasi berbagi pada pagi hari ini. Sampai jumpa di episode-episode podcast literasi berbagi selanjutnya. Dadah kamera Mas. Oke. Sip, terima kasih.